dari event tuh pernah dapat saweran terbesar berapa? Paling besar. Heeh. Paling besar tuh alhamdulillah kemarin tembus di 66 juta total. Anjir 60? 66 juta. Saweran? Saweran. Anjir 66 juta. 66 juta? Total ya. Total ya? Alhamdulillah. Kata gue ini Anjir serius? ini kata gue ini saweran terbesar gue selama gue hidup. Itu lu bisa dapat saweran 66 juta. Pasti itu tidak lepas dari gimana caranya lu nyenengin penonton Ya, kan itu. alhamdulillah ya. Pada saat itu gue pengen kepo lagi gimana caranya lu nyenengin. Ya walaupun kita tahu pasti mungkin tamu undangan itu orang-orang kaya lah, tajir segala macam. Tapi kan baik lagi ke skillnya para penampil dong, Ya, performan biar mereka mau ngocek gitu. Nah caranya lu dan teman-teman waktu itu gimana? Ya ini aja sih kayak misalkan request biasanya. Pak Haji mau request apa gitu. Pak Haji mau request apa. Terus ada temen yang emang tahu bahwa dia tuh suka lagu ini misalkan gitu ya. Terus langsung bawain aja bawain. Dia yang punya relasinya juga gitu. Sudah yang datangnya terus tahu nih disuka nyawernya dia gitu. Oh akhirnya disentil-sentil sama teman-teman gue juga gitu. Makanya alhamdulillah tuh waktu itu gue nggak expect Kang. Ya udah tugas kita cuma kayak nyanyiin, nemenin, joget bareng, interaksi gitu, bikin happy juga gitu alhamdulillah. Asik. Selamat datang Soleh Solihun. Rama. Thank you Kang Barko. Musisi Bogor Barat ternama. Amin ya Allah. Lu di mana-mana loh. Gitu. Di setiap kafe di Bogor Barat itu pasti yang nyanyi Rapa dan Kolase Entertainment. Nggak juga, nggak semua lah, amin. Tapi beberapa kafe yang launching ataupun kafe-kafe yang baru pasti pembukanya adalah lu sebagai Ya, singer. alhamdulillah lah ya, rata-rata kali ya. Tapi nggak semua, bisa ada beberapa mungkin. Top 5 kafe di Bogor Barat yang lu udah isi. Langsung konten banget ini ya. Langsung. Top 5 gitu ya. Top 5 langsung. kafe di Bogor Barat yang udah pernah lu isi sebagai vokalis. Oke, kode udah pasti ya. Kode coffee. Berapa? Nomor berapa? Cito. Itu susah banget lagi kalau dinomorin, pokoknya 5 deh ya. Oke. 5 nih salah satunya kode. Heeh. Terus sekarang tuh ada namanya Java Coffee. Java Coffee yang Java baru. Coffee yang baru. Terus Kobemi. Kobemi tuh di Jasinga ada. Ini Kobemi namanya. Terus dulu tuh ada namanya Namina Coffee. Cuman udah nggak ada. Nih itu Namina Coffee pernah. Jadi Namino ya sekarang. Namino kali ya. Terus Kopi Raja pernah dulu. Kopi Raja. Sebelum tutup nih, sekarang kan udah tutup tuh yang di Cibatok. Sekarang dulu kan Raja. Sekarang Ratu. Raja Ratu dong. Makasih lanjut. terus dari Dramaga dulu. Nah, dulu seringnya yang Dramaga tuh Saras Teras Cafe namanya. Dramaga ada gitu. Tapi lu sendiri memulai sebagai seorang penyanyi tuh dari penyanyi kafe dulu atau langsung ke wedding? Enggak awalnya tuh gue kan sekolah. Terus gue pernah ikutan lomba-lomba gitu. Ikut lomba-lomba. Nah, si pelatih gue ini ada Anorma namanya. Nah, ngajakin weddingan. Pertama kali itu weddingan. Oh, weddingan. Itu tuh 2018. Anjir. Itu tuh awal lulus sekolah berarti SMA. Awal lulus SMA langsung terjun ke weddingan. Event wedding pertama gue tuh yang nyanyi inget di situ. Nyanyi. Oh, terus, itu kalau nggak salah lu nyanyi lagu ini ya, Balonku Ada 5 ya. Betul banget, ya. Jumbo, lagu Jumbo. lanjut. Ya, pecah dong gitu dong, pecah. Gitu, terus apa namanya? Kayak event pertama terus itu pengalaman juga sih event pertama, kayak ada pengalaman kocaknya juga di event pertama itu kayak cuman main, gue masih inget gue cuman nyanyi 2 lagu Kang. Oh, juga lagu di wedding pertama lu? Enggak lagu, tapi itu tuh sebetulnya weddingnya masih teman-teman juga gitu ya, anak musik dulu, cuman udah nggak main musik, temennya Norma juga. Itu tuh nyanyi 2 lagu, gue 2 lagu. Jadi panggungnya itu di luar tenda. Nah, ini udah mendung nih. Hiburannya ternyata ada dangdut juga. Oh setelah gitu, setelah lu. Nah, gue baru nyanyi 2 lagu kalau nggak salah. Apa lagu gitu gue lupa. Terus pas mendung, kata pemain dangdutnya, Bang, gantian ya, soalnya ini mau hujan. Katanya gitu. Katanya, oh yaudah, akhirnya gue gantian, udah cabut. Udah cuma segitu doang, itu pertama kali tuh. Terus setelahnya alhamdulillah aman-aman semua. Alhamdulillah, sebelum mendung udah diganti. Iya nggak jadi. Anjir, kocak banget anjir. Oke, berarti itu pengalaman pertama lu justru berawalnya dari job weddingan ya? Job wedding pertama, malah kafe itu
setelahnya lah, setelah wedding malah. Berarti memang lu dari zaman sekolah emang udah seneng nyanyi itu ya? Seneng, jadi hobi lah. Hobi ya dari zaman emang apa dari latar belakang keluarga lu penyanyi semua ya kalau nggak salah ya? Kagak juga. Itu kalau gue ngomong di kafe itu biasanya kalau penyanyi suaranya bagus tuh gue selalu ngomong gitu tuh. Nih keluarganya nyanyi semua nih. Kagak. Nyokap gue ibu rumah tangga dulu wanita karir juga. Bokap ya sama karyawan swasta juga lah. Gitu. Tapi seneng nyanyi pasti kan? Ya kalau kumpul keluarga ya sering nyanyi ya karaoke gitu kan. Gitulah. Oke, berarti memang lo ngawalin musik itu memang dari zaman lu sekolah dari kecil lu udah punya passion itu. Gue juga kalau nggak salah dulu gue kan cukup akrab banget sama bokap lu ya kalau ketemu Iya, si jago cuap gitu. Ya, bokap lu dulu pernah cerita sama gue dulu mamahnya Rapa tuh makanya Rapa sekarang jadi penyanyi dulu tuh ngidamnya dulu ini orang lain mah ngidam pengen mangga, ini mah nyokap lu ngidam pengen cek sound gitu. Oh ngundang-ngundang sound gitu ya, Koanto semuanya disuruh ya. Iya juga ya. Gue baru tahu nih cerita dia gue. Terima kasih ya Kang Bargo, terima kasih ya. Gue baru tahu nih ceritanya. Kadang ada emang ya. Tapi bokap lu dulu cerita, lu nggak tahu kan proses lu bayi pernah diceritain nggak orang tua lu? Proses gue bayi? Proses lu lahir? Oh proses. Belum. Itu bokap lu cerita sama gua, karena lu kan penyanyi itu pas lahir tuh udah beda Rap. kenapa tuh? Jadi kalau bayi lahirnya kalau lu Gitu ya? Gitu. Penyanyi banget. Oke, Kacau banget. kita fokus. Kacau sih kalau udah bareng tuh kacau banget sih nih. Ya kan kita kan sering ketemu di event kan. Yap, Gua betul MC banget. wedding, MC entertainment juga gitu. Betul, Kita sering ketemu di event. Kita pertama kali ketemu di event tuh kan di event weddingan ya. Ya, dulu, pertama di iya, event weddingan dulu ya. Sama Uncle Ben. Sama Uncle gitu. Benz, betul. Dari situ mulai banyak event bareng, asik dan menurut gua lu salah satu penyanyi yang asik diajak ngobrol. Amin. Dia asik juga sama tim-tim band lu, makanya gua kalau acara-acara apapun gue pasti rekomendasi pengennya kolase vokalisnya harus lu gitu karena enak buat diajak tandeman jokes gitu karena jarang loh vokalis yang bisa cuap juga. Lu selain vokalis yang jago nyanyi ternyata lu juga jago cuap. Iya. Amin. Itu makanya kita undang di podcast jago cuap. Thank you udah datang ke sini. Keren banget. Iya. Bikin cuap jadi cuap. Bener. Bayangin kalau misalkan vokalis nggak cuap-cuap ya kan? Garing. Garing kan kalau nggak ada cuap-cuap gitu. Gue pengen nanya kepo ini, lu kan yang gue seneng ya, dan gue selalu invite lu di event-event gue MC. Ketika gue MC dan klien gue butuh band, gue pasti rekomendasi lu vokalisnya dan teman-teman dari Kolase gitu. Nah yang gue highlight karena gue seneng cara lu manggung bre. Cara lu interaksi, cara lu ngomong bridging sama penonton lu dan caranya enak buat ngobrol, kelihatan humble dan kita tuh yang mau ikutan nyanyi atau ikutan happy kerasa vibes-nya. Nah, kalau lu sendiri itu memang belajarnya gimana kalau lu? Sebelum lihat-lihat video gue ya. Betul. Itu salah satunya sih sekarang tuh lu video-video lu tuh salah satu referensi gue sih sekarang untuk sekarang. Dulu tuh awalnya malah otodidak Kang. Jadi dulu gue masih inget event pertama wedding tuh gue kan tetap harus ngomong ya. Pasti kayak anjir bridgingnya gimana nih gitu kan. Sedangkan ya gue nggak pernah ada di kayak misalkan kita di weddingan dulu tuh ya, di zaman dulu tuh di daerah kita weddingan kayak nggak ada gitu, jarang band gitu. Iya benar. Rata-rata ya mungkin dangdut hiburannya atau bahkan nggak ada hiburan gitu, sekedar MP3 gitu kan. Nah gue nggak tahu kayak bridging tuh kayak gimana. Nah sampai akhirnya gue cuma otodidak yang selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang telah tersedia. Awalnya gitu doang. Awal-awalnya. Terus kesini ada tuh Wisda atau kan teman vokalis partner vokalis gue. Nah awalnya gue belajar dari dia tuh dulu kayak udah ngomong apa aja dibahas sama dia kan. Tuh bisa juga nih kayak ada yang mau request gak, manjang lah, ikut alur gitu kan, ikut let it flow aja. Terus kayak oh ya udah kesini kayak ya udahlah apa yang harus dibahas kayaknya ya udah kita omongin aja. Terus gue juga punya apa ya kayak punya rasa kayak misalkan ya ketika lu di panggung otomatis kan semua orang notice ke lu. Iya, ketika gua mau ngomong apapun kayaknya orang juga kayaknya tetap dengerin dan walaupun memperhatikan sambil makan juga betul. Dia tetap dengerin. Makanya sekarang kayak mikirnya ya udah gua mau ngomong aneh-aneh juga mau capruk gimana juga kayaknya ya udah sah-sah aja gitu selagi masih dalam pakemnya ya.
Gitu. Dan selagi itu masih panggungnya lu kan. Betul juga. Sama nggak lagi, maksudnya nggak yang ngehina atau Iya, ini sara lah gitu. Enggak gue. Enggak kayak misalnya ada yang mau request, mau nyanyi, emang lu bisa nyanyi? Iya, Kayak gitu kan. gitu. Enggak yang lu kalau mau request nyanyi di gua ikut idol dulu baru bisa meratu. Expector. Oke. Gitu. Kalau punya Otodidak sih. Lu bilang kan otodidak ya. Lu belajar otodidak sampai akhirnya lu sadar kan. Betul. Dan gua bakal nanya POV dari lu dan lu sekarang sadar dong sebagai penyanyi itu butuh skill cuap. Betul banget. Sadar sih, soalnya apalagi di kafe ya penting banget ya. Kalau misalkan kita cuma sekedar nyanyi, nggak yang cuap-cuap, kalau nggak yang ngebawa suasananya biar jadi deep ketika lu bawain lagu galau, nggak dikasih bridging dulu, atau lu lagi happy nggak dikasih bridging dulu, kayaknya kurang gitu kalau menurut gue ya. Ini sih opini gue ya, karena menurut gue salah satunya gue nge-bridging atau ya nyeritain si lagu tersebut tuh kayak semoga bikin mereka ini kayak kebawa aja Kang. Jadi akhirnya mereka jadi yang awalnya kayak malu-malu mau nyanyi, ngelihat kanan kirinya nggak pada nyanyi, kayak yang akhirnya lepas juga ikut nyanyi. Ya, pas ngedenger lagu-lagu yang gue bawain gitu kan misalnya. Akhirnya wah ya kayaknya ini salah satu formula yang cocok gitu. Ketika sebelum nyanyi gue harus bridging dulu, menceritakan sebuah kisah atau apa gitu, kereletan teman-teman semua yang ada di depan gitu. Kayaknya penting sih, makanya menurut gue cuap-cuap buat penyanyi itu, buat performance nyanyi itu penting sih kalau menurut gue ya. Dan lu udah ngerasain feedbacknya langsung kan? Ya. Lu ceritain dong sama gue momen dimana yang ketika lu bridging, lu kan dikenal ya, kalau gue lihat di konten-konten lu yang cover juga, itu banyak juga yang komen kalau lu nyanyi itu emang senyentuh itu sama feelingnya, rasanya selalu dapat gitu. Nah, kalau lu sendiri punya cerita gak sih? Dan lu boleh ceritain sama gue ketika lu berhasil bridging dengan skill cuap lu sebelum ke lagu, biar orang terbawa suasana. Ada gak momen yang orang tuh memorable banget sama penampilan lu, terkesan sama penampilan lu, dan mungkin ada yang sampai nangis di performan lu ketika lagi di kafe atau acara apapun yang lu pernah perform? Wah, gue kalau itu sih gue pernah Kang, kayak nah balik lagi sih ya, gue ketika bawain lagu-lagu sedih ya gue selalu masukin diri gue ke dalam lagu tersebut, biar ngerasain lah gitu ya. Makanya pernah ada beberapa kode lah ya, kita ngomongin kode coffee tuh, karena kan gue dulu sering banget ngisi di sana gitu, sampai sekarang juga. Ketika gue ngisi di sana pernah ada kayak momen gue nyanyi ternyata kok ada yang nangis, terus teman-temannya kayak kak tanggung jawab kata dia. Tanggung jawab apa, kata gue gak ngapa-ngapain, kata gue nyanyi, ini teman saya nangis kata dia gitu. Oh kata gue, wah apa emang maksudnya apa seberhasil itu gitu ya, dengan gue ceritain dulu lagu tersebut tentang apa, dan gue bawain menghayati itu, karena gue selalu bawain lagu tuh sesuai dengan apa ceritanya juga gitu Kang, apa yang gue rasain juga kadang. Makanya impactnya kayak yang wah apa sampai orang nangis, pernah ada tuh. Terus sampai ada yang kayak dia balikan lagi sama mantannya, minta tolong sumpah, minta tolong bang gue mau balikan lagi sama mantan gue, kata dia. Tolong bawain lagu Komang ya, kata dia gitu. sumpah demi Allah, ada nih ini kalau nonton ya, si abangnya kalau nonton nih sumpah, gue masih inget sama lu, pokoknya tolong bawain lagu Komang ya, kata dia gitu kan. Terus gue mau balikan sama mantan gue, anjir kata gue. Terus gue kan maksudnya kayak gue ikut excited juga ya. Wah, ini pengalaman baru dong. Akhirnya gue nyanyi, gue bawain, gue samperin juga. Bener bang, balikan. Terus gue tanya, gimana kak, diterima nggak? Iya katanya. Kata gue selamat gitu, anjir gokil. Terakhir, sumpah ini terakhir kemarin di tahun baru, acara tahun baru kan, tahun baru kemarin gue di kode. Itu ada yang ngelamar. Jadi ngasih cincin, sumpah demi Allah. Itu dia minta lagu So Sweet, pokoknya kata dia, bang lagu So Sweet bang, gue mau ngelamar cewek gue, tadi gitu. Sumpah banget itu dia ngasih cincin bang. Terus gimana sih lu kayak di film-film gitu, ke bawah gitu gini nih, ngituin tempat cincinnya, anjing sumpah lo. Wah kata gue, anjir gokil sini. Maksud gue apa, maksudnya berarti kayak berhasil gitu. Berhasil lo ya. Maksudnya kita nyampein pesan, walaupun dia lagu-lagu orang, lagu-lagu artis-artis, tapi kayaknya nyampe gitu ya buat ke teman-temannya apa yang ada di lokasi gitu. Lu juga tadi udah sampai nemu gue, sampai ada yang ngelamar tadi kan, sampai ada yang nangis tanggung jawab lu gitu kan. Tapi
kadang-kadang lu selain dari itu, lu pernah nemuin penonton yang ajaib banget gak sih? Yang itu tuh kayak elunya juga nahan, oke, baik gitu. Kan kadang-kadang random penonton. Iya, Ada yang macam-macam. gak bisa ditebak kan. Ada yang tiba-tiba lu lagi nyanyi lagu galau, tiba-tiba dia request lagu dangdut atau jingkrak-jingkrak gitu. Ambiar gitu ya. Atau lu gimana? Lu ceritain dong pernah nemuin penonton yang ajaib seperti apa? Gue pernah kayak ini apa namanya, orang request kan, ini ya kata dia, nadanya di C ya kata dia. Oke kata gue, wah penyanyi nih gue bilang kan, set penyanyi nih, oh C kata gue, rap tinggi rap kata dia gitu ya, ini aslinya aja di G kata dia, di C nih, udah deh ikutin, taunya pas nyanyi, kata gue ya, nada kemana gitu kan. Musik ke Barengkok gitu kan. Nadanya minta C, pas aslinya bok gitu kan. Cebok lah gitu ya. Gitu. Itu mah udah sering banget kalau itu, cuman kalau terus ada lagi gini, apa namanya? Dia request gue pernah Kang, kayak kemarin tuh. Ini mau baru nih. Di wedding. Bang, request lagu Dukun Bertindak. Wah, Dukun Bertindak kata gue. Dukun Bertindak, clue nih kata gue. Dukun Bertindak kata gue. Oh, lagu Alam Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun kata gue gitu ya. Bukan kata dia. Lagu Dukun Bertindak lagi rame gitu dia. Dukun Bertindak. Langsung temen gue nyeletuk yang belakang drummer aja. Itu cenah lagu ke Inggris, ke Jerman. Astagfirullahaladzim, lagu ngapain repot. Aneh-aneh Kang. Kayak dia enggak tahu lirik, enggak tahu judulnya mungkin ya. Tahu. Nah, apa sih? Sampai lupa gue lagunya. Berarti lu berasa penyanyi tapi yang harus nebak-tebakan juga tuh lo. Jadi Google Voice juga. Betul. Lagu Dukun Bertindak terus gue harus tahu gitu anjir. Tapi cara lu menyikapi itu justru lu ngajak ngobrol ya. Iya, ngajak ngobrol gua. Ngajak ngobrol. Terus bercanda gitu biar enggak yang serius banget lah. Awkward banget lah ya. Awkward banget. Terus kadang kalau misalnya enggak tahu lagu juga kan kayak, kan gak semua lagu juga bisa gue ya. Misalkan lagu lama atau lagu yang emang gak bisa kayak, lagu ini dong. Terus kata gue, ya kayaknya ganti lagu ini bisa gak Pak? Kalau gak Bapak yang nyanyi dah, Bapak nyanyi gitu gue. Kayaknya suaranya bagus dari lihat-lihat dari perawakannya mah, kadang gue bercandain gitu. Iya. Tapi lu pernah gak nyanyi tapi gaji buta? Sering lah. Maksudnya banyak yang request yang nyanyi. Lu nyanyi berapa lagu doang? Pernah gue pernah ada event di Ciawi kalau gak salah di situ. Ini jobnya keluarga Tewidi kalau gak salah, ada istrinya Kemal, dia musisi. Dia keluarga nikah. Terus gue kira emang Tewidi-nya penyanyi doang tuh, maksudnya emang penyanyi kan dia. Terus keluarga suka nyanyi Kang. Wah tuh gue suaranya bagus semua lagi, enak banget. Terus pada nyanyi itu tuh gak, kata gue jadi gabut nih kata gue. Wah jadi kejebutan gue jadi insecure juga ya. Oh suaranya bagus semua ini keluarga musisi kata gue. Wah ini enak semua kayak yang emang suka nyanyi terus nyumbangnya tuh kan kalau nyanyi udah biasa ya kayak nyumbang. Nih suami saya aja yang main keyboardnya. Anjir sampai semuanya main. Iya silakan. Aja itu kata gue, keren anjir ini. Seru sih. Lu dulu nih tergeser nyanyi. Keyboardnya saudara saya keyboard. Basis. Akhirnya lu omen. Tapi enggak omen, OT itu. Ya kalau misalkan band akhirnya ya kalau band itu semua. Kita udah nyewain alat aja kalau gitu ya dari awal ya gitu. Enggak ada. Tapi seru ya? Itu seru. Keluarga itu seru sih. Kayak suka nyanyi. Itu seru sih, kocak sih gitu. Tapi kalau lu ngadepin untuk kayak penonton atau orang-orang yang request sama lu aneh-aneh gitu kan tadi, terus ada yang ngambil posisi mic lu sampai full, itu lu gimana? Sikap lu atau ya udahlah yang penting gue tujuannya kan emang ngibur gitu. Kalau gue baik lagi sih kalau misalkan emang dia udah mulai maksudnya annoying ke semua ya kayak ke orang-orang sekitar kayak misalkan. Nah, ya itu tuh. Ya, itu kan gue udah ngeliat dari lihat suasana dulu kalau misalkan emang kayaknya tamunya pada kayak udah deh kayak ini. Nah gue annoying deh kayaknya ini, maksudnya kayak yang udah balik lagi lo aja nyanyi lah. Teman dia nggak bisa ngomong gitu kan, maksudnya si tamu-tamu ini mungkin kayak paling gue giniin kayak aja, Om kita mau bawain lagu requestan, ada requestan lagi, paling gue gituin gitu, ada requestan lagi ya, sorry ya, nanti abis ini Omnya kalau mau nyanyi lagi boleh, nanti aku panggil lagi. Gitu. Jadi kita ngalihinnya tetap baik-baik Kang, baik lagi lah kita kan ibaratinnya ngejual jasa ya, bener nggak sama kayak MC lah. Sama kayak mungkin ya resto-resto atau apa kan ngejual jasa ya. Maksudnya itu nomor satu gak sih? Maksud gue kayak yang kalau dianya nyaman ya kita bakal lanjut gitu. Kalau misalkan emang dianya udah first impressionnya udah gak enak,
kan maksudnya jadi moodnya kedepannya juga jadi nggak enak ya. Oke. Seperti Nah, gitu. kalau dari lu sendiri hal yang paling terpenting karena lu kan sebagai seorang musician dan juga sekarang kita gerak di jasa kan. Ya. Nah, hal penting apa yang lu udah lakuin dan itu tuh menurut lu yang lu rasain yang akhirnya banyak datengin job ke lu dan teman-teman gitu. Karena yang gua rasakan lu sekarang di band di KPKP banyak ngisi dan juga Sabtu Minggu weddingan full juga gitu. Nah, yang bikin orang percaya sama lu dan lu juga jaga kepercayaan jasa lu tuh apa aja yang memang lu perhatiin dan kayaknya gua harus jaga ini segala macem gitu. Yang tadi kan lu sempat bahas juga. Boleh ceritain sama gua, Bro? Kalau ini mah ini ya, maksudnya sudut pandang gua sebagai band aja ya. Maksudnya kalau gua sih sama teman-teman salah satunya tanggung jawab ngulik gitu. Jadi setiap kita ada job tuh wedding apalagi gitu, kita tuh selalu nyodorin kayak ada requestan enggak kak gitu ke klien, ada requestan lagu enggak, misalkan ada playlist Spotify-nya gitu, boleh oper ke kita suka lagunya apa sih gitu, ntar kita ulik gitu, kita bawain di weddingnya kan, karena itu wedding dia sekali seumur hidup lah ya, semua berharap seperti itu. Nah kita mau ngasih kesan, maksudnya lagu kesukaan gue yang sering gue denger tuh, wah dibawain loh di weddingan gue gitu. Gue satu ngejual itu sih, kayak kita ngulik tanggung jawab sama lagu-lagu sekarang juga kan, misalkan yang lagi rame ya, itu tanggung jawab kita buat ngulik juga tuh satu. Kedua waktu juga, ketika emang mulainya kita dari awal perjanjiannya jam 11, ya jam 11 mulai pagi misalnya, jam 11 pagi menuju siang, ntar jam 11 kita udah ready, udah semua udah start gitu. Jadi ngejual itu sih yang paling penting, tanggung jawab, ngulik itu, tanggung jawab ngulik itu sama itu sih baik lagi ya, cara kita ngeladenin klien, cara kita itu dia. Iya, win-win solution. Kalau misalkan emang ada hal-hal force major yang nggak tahu ya, misalkan listrik gak kuat atau apa, solusinya apa, tetap kan kita attitude kita tetap ya, kita kan dibayar, tetap harus kayak gimana nih gitu, nyari solusi yang baiknya gitu. Itu sih paling. Jadi lu ngejaga, ya paling penting apapun bidangnya ya attitude sih paling penting ya. Attitude dari cara lu ngomong. Ya kebukti lah, lu juga cerita sama gue banyak klien-klien yang dari klien itu memudahkan lu untuk ngasih peluang ke hal-hal lainnya kan. Untuk job yang lain gitu, segala macem. Dan berarti untuk sekarang lu di fokusnya di KP sama weddingan. Betul. Ya, dan juga sekarang Event-event lagi apa namanya? Lu kemarin baru keluarin single juga kan? Ya alhamdulillah, nyobain ya. Ditunggu single harus jadi album lah. Amin. Gue sangat mengharapkan lu menjadi musisi yang tercetus dari Bogor Barat lah, jadi gitu. Amin ya Allah. Gitu harus jadilah. Biar gue bisa punya teman penyanyi langsung yang dari nol bareng-bareng gitu. Iya, harus sama lah. Gue juga berharap lu kan tetap melanglang buana lagi gitu. Kemarin lihat event-event lu juga keren-keren banget. Thank you. Makin melesat pokoknya Kang Barko nih, mantep. Seneng banget lah, gue kan ngawalin bareng sama lu lah, kita dari panggung weddingan gitu, segala macem, dari panggung-panggung yang kecil itu menghantarkan kita sama panggung-panggung besar gitu. Dan gue juga selalu pengen ngajak teman-teman gue gitu, makanya kalau gue ada event yang ini dan kliennya butuh, pasti gue akan rekomendasi teman-teman dulu gitu, teman-teman dekat dulu gitu. Nah, menurut lu menjaga relasi dalam hubungan pertemanan itu ngaruh nggak sama karir lu atau job lu di perweddingan, di event gitu? Pentingnya itu tuh menurut gua impact banget buat kita sih Kang, menurut gua gitu ya. Nah kalau ngomongin misalkan ke temen, ketika emang kita ada job, kadang kan kita misalkan lu juga deh, misalkan ada job MC, ternyata ada tiba-tiba dua event yang masuk nih, terus kita harus milih salah satunya. Nah salah satu lagi daripada sayang kan kita pasti rekomendasi. Aku punya temen MC loh, bener gak sih? Kayak gue pun sama, kayak di band juga kadang kita wah ada event ada 3 event nih satu tanggal, apalagi wedding kan biasanya kalau lagi habis lebaran atau apa, satu hari itu bisa 3 event 4 event. Nah ini gimana nih gitu kan. Nah kalau kita misalkan gak akur sama teman-teman kita satu profesi kan ya gimana gitu, kita pusing. Lagi pula kan kita mau ngasih rezeki juga bareng gitu. Bener. Makanya pentingnya itu kayak ngejalin silaturahmi, hubungan baik sama teman, sama klien, sama siapapun itu tuh penting banget. Karena ya kalau bukan ke temen dulu ya ke siapa lagi gitu kan. Maksudnya lebih baik ke temen dulu Kang, daripada emang harus ke orang nyari backupan yang kita belum tentu tahu juga kualitasnya atau apanya, daripada kita apa sih namanya main-main sama inilah ibarat ini ya, sama job. Yang mending kita
lempar kemana aja gitu Iya, kan. bener-bener. Terus ke klien juga atau ke relasi. Jadi sampai sekarang tuh Kolase setiap main selalu ada beberapa gerombolan atau orang gitu ya, sekumpulan orang yang selalu dateng Kang. Gitu. Kita udah kayak apa ya? Kayak Fanbase ya. Enggak lah. Kayak kita nyebutnya ya relasi lah, teman aja Teman gitu, ya. jadi temen gitu. Kayak ada tuh kayak setiap gua misalkan manggung gitu di Kode di Java, itu ada kayak kumpulan ambiar namanya, ada ambiar. Yang Itu tuh- request ambiar mulu. Ya, yang ibu-ibu tuh itu tuh ibu-ibu, terus ibu-ibu masih muda gitu, terus sama suaminya suka nongkrong, suka musik. Terus datang terus suka nyawer gitu. Sampai sekarang tuh Kang suka ada gitu, maksudnya ketika kita manggung ada tuh gerombolan itu gitu kan, sekumpulan ambiar ini gitu nyebutinnya. Terus sampai ya berhubungan baik aja ketika manggung juga. Besok main gak gitu. Asik. Suka nanya juga kan. Masih nungguin ya. Gitu. Terus kan baik lagi ketika mereka punya event atau misalkan acara sendiri di rumahnya, misalkan acara sama karyawan-karyawannya sama atau adiknya nikah, kan pasti siapa ke kita juga gitu kan, Iya, orang bener. pertama. Itu pentingnya kita ngejalin hubungan baik sih menurut gua. Oh, itu jadi salah satu resep dari lu sama teman-teman ya. di Bener situ ya. banget. Lu jaga relasi yang akhirnya lu punya job, bahkan lu tampil dimanapun, orang-orang yang pernah ngundang lu juga pengen liatin lu mulu kan, sampai alhamdulillah, mereka alhamdulillah. berani buat sawer lu gitu Ya, kan. alhamdulillah. Pernah dari event tuh pernah dapat saweran terbesar berapa? Wah, gua masih malu nih. Enggak apa-apa, Kalau gitu. maksudnya yang kan itu deng gitu. Cerita aja gitu. Paling besar. Heeh. Paling besar tuh alhamdulillah kemarin tembus di 66 juta total. Anjir 60 66 juta. saweran. Saweran. Anjir. 66 juta. 66 juta. Total ya. Total ya. Alhamdulillah. Itu karena dari skill Wedding. lu weddingan ya? Weddingan 66 juta dari Di weddingan saweran. Iya, saweran weddingan. Gila, itu dari Alhamdulillah, lu alhamdulillah. berkat lu dari bisa bridging juga. Iya, sama ya, teman-teman jual juga sama kan, teman-teman teman-teman juga, maksudnya ada teman-teman yang emang bantuin juga, maksudnya dia yang punya relasinya juga gitu, saudara yang datangnya terus tahu nih disuka nyawer nih dia gitu. Oh, Akhirnya disentil sama teman-teman gue juga gitu, makanya alhamdulillah tuh waktu itu gue nggak expect Kang, baru 2 lagu sebelum Juhur udah 15 juta. Kata gue ini Anjir serius. ini kata gue ini saweran terbesar gue selama gue hidup, kata gue kemarin tuh. Itu gak expect banget 66 juta anjir. Gue baru bini baru ngelahirin juga itu. Alhamdulillah itu ada rezeki dari anak anak juga. ya. Iya, Pas lagi momennya ya. Pas 66 langsung juta. akikah gue itu. Langsung akikah. Bagus. Gue langsung akikah, alhamdulillah rezekina kata gue. Rezeki dari nyanyi ya. Betul. Terbuka gara-gara ada anak kan. Ya, alhamdulillah. Jadi dari situ kebuka juga rezeki lu. Tapi gua gila sih, keren. Itu lu bisa dapat saweran 66 juta. Pasti itu tidak lepas dari gimana caranya lu nyenengin penonton Ya, kan alhamdulillah itu. ya. Pada saat itu gue pengen kepo lagi gimana caranya lu nyenengin. Ya walaupun kita tahu pasti mungkin tamu undangan itu orang-orang kaya lah, tajir Ya, segala macam. Tapi kan baik lagi ke skillnya para penampil dong, Ya, performan biar mereka mau ngocek gitu. Nah, caranya lu dan teman-teman waktu itu gimana? Ya ini aja sih kayak misalkan request biasanya. Pak Haji mau request apa gitu. Pak Haji mau request apa. Terus ada temen yang emang tahu bahwa dia tuh suka lagu ini misalkan gitu ya. oke. Terus langsung bawain aja, bawain. Oh, Gak lama oke. bener dia ketarik Kang gitu. Ya kita cuman kayak apa ya namanya, manisnya aja lah, nemenin dia ngajakin interaksi, akhirnya dia ngeluarin uangnya gitu aja Kang gitu. bikin happy. Kan dia kayak wah ini lagu kesukaan gue nih mungkin ya, Bawain menurut- ya. mungkin ya gitu, jadi wah gue nggak rugi nih kalau ngasih mungkin, makanya ya udah tugas kita cuman kayak nyanyiin, nemenin, joget bareng, interaksi gitu, bikin happy juga gitu, alhamdulillah. Terus akhirnya ya udahlah, gue juga nggak expect itu, Iya, sumpah itu pengalaman parah sih itu. Gila sih. Dari sini kayaknya kita jadi penyanyi ya. Jangan dong, gue jadi MC berarti. Nggak, jangan. Kita masing-masing punya Ya, signature. alhamdulillah ya. Oke, tapi berarti kalau gua denger cerita dari lu, berarti bisa hidup jadi seorang musisi ya, penyanyi. Kalau ngomongin bisa hidup, bisa sih ya. Kita bukan bicara musisi nasional ya. Kalau kita bicara musisi yang udah terkenal udah pasti. Ya, ya. Yang kayak katakan band-band terkenal ya, Solusi, Dewa 19, kalau udah tahap di situ udah pasti bisa hidup. Nah, untuk penyanyi-penyanyi daerah, kabupaten yang musisi-musisi India Ya, gitu. betul. Lu bisa, dan gue denger dari itu kan berarti terbukti itu sawer aja 66 juta. Tapi berarti lu merasakan dari
musisi ini atau dari nyanyi, lu bisa hidup dari nyanyi? Alhamdulillah bisa sih ya kalau gue ya, maksudnya ngomongin bisa hidup ya bisa lah, alhamdulillah Kang ya. Kan ibaratnya juga semut di tempat yang kecil juga ya, dikasih ada, maksudnya ada rezeki Allahnya gitu kan, buat bisa makan gitu. Nah gue juga ya alhamdulillah Kang dari freelance nyanyi ini ya kemarin bisa nikah gitu kan, alhamdulillah. Terus bisa punya anak juga, maksudnya ya kan banyak biaya finansial yang besar, yang gak sedikit juga lah ya, kita memutuskan untuk menikah, untuk punya anak, terus untuk makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu alhamdulillah sih cukup aja ya. Sejauh ini sih alhamdulillah cukup terus gitu, walaupun emang dari nyanyi gitu. Terus sekarang juga gue ada kayak buka usaha kecil-kecilan makanan juga gitu. Makanya tadinya kita mau spill di sini ya, cuman lagi libur puasa tadi lupa gitu. Maaf deh, ntar next time ya, next time gue bawain gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau ngomongin hidup ya hidup, teman-teman juga nggak cuma gue doang, nggak cuma gue doang kan, teman gue juga kayak kemarin tuh maksudnya anak-anak yang lain kayak Aomen juga sekarang udah ninggalin gurunya kan, dia jadi sebagai guru, udah fokus di musik sama desa, dia perangkat desa. Terus Ayopi juga apalagi kan, dia dulu kerja juga tapi sekarang udah fokus di musik aja, alhamdulillah. Musik ya, alhamdulillah ya. Oh ini Kadika sambil guru kalau sekarang. Iya. Gitu. Berarti lu merasakan di musisi ini kan kita tahu ya, kita kan sama-sama di dunia freelance ya. Tapi memang alhamdulillah rezeki itu ada aja, karena baik lagi bukan pekerjaannya, tapi memang takarannya. Betul. Lu mau kerja apapun kalau takarannya segitu pasti segitu. Betul. Takaran lu gelasnya segini ya pasti segini gitu. Betul. Kalau isinya segini ya pasti isinya segini juga gitu kan. Minum dulu. Thank you. Minum ya. Iya. Mas, soft spoken banget ya bridgingnya. Thank you ya. Mantap banget ini. Gue kira ini udah ada yang masuk itu produk apa belum ya? Nungguin. Jadi teman-teman ini yang mau masuk buru, jadi disuguhinnya apa kek gitu ya Kang ya. Untuk Kopi, UMKM boleh tuh ya, kan kita ngedukung banget UMKM kan ya Kang ya. Gimana vibes-nya? Mantap. Seru-seru. Tuh malu gue. Santai. Gue seru banget ngobrol sama lu gitu kan. Karena gue pengen dapat positif banyak lah dari lu sebagai seorang yang berkarir di dunia musik. Dan gue mau highlight ini bro, kita kan sama-sama terjun di dunia freelance gitu. Yang dalam arti tuh kita nggak akan bicara, kalau tadi kan bicara enaknya, bicara juga soal 66 juta segala macem. Kalau gue juga pengen dapat POV yang orang-orang yang bertahan mengambil keputusan untuk lakuin mimpi-mimpinya gitu, atau apa yang dia senang dan sukai. Karena gue juga megang prinsipnya dari role model gue, Panji Pragiwaksono. Gitu gue selalu megang itu dari awal gue berkarir tuh. Mensre ya nih ya. Ya, jadi intinya carilah pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Betul. Gitu. Betul banget. Setuju gue. Karena apa ya, ngejalanin hobi terus bisa jadi uang tuh emang salah satu apa ya? Ya nikmat dunia lah salah satunya ya. Cuman balik lagi ketika emang hobi lu udah masuk ke dunia profesi, itu tuh tetap ada resiko dan tanggung jawab yang harus lu emban juga. Bener. Kadang orang nggak tahu itu juga. Kayak temen gue, Rap lu mah enak kerja nyanyi doang. Dapat duit. Gue suka sebel sama temen gue yang ngomong gitu tuh. Sama gitu. Mata lu. Pin ormas pernah gue. Ngadepin ormas. Kita kan pernah satu event yang ormas datang berapa kali tuh. Bener makanya kan. Ormas lah. Terus gue pernah ngadepin ya ibu-ibu yang bawel gitu kan, misalkan kayak ada, Mas saya mau lagu ini, masa nggak bisa lagu ini, gitu kan. Kan itu salah satu maksudnya resiko yang harus kita terima ya Kang ya. Terus kayak nyanyi beberapa puluh lagu gitu kan, kayak gimana nih gitu kan, kita nyetopinnya gitu kan, ya biar enak, biar sama-sama enak gitu kan dulu. Takutnya kita juga nggak mau ngelukain hatinya orang tersebut gitu kan, kita juga gimana nih ya kira-kira gitu. Iya buat orang-orang yang bilang enak lu mah nyanyi doang, anjir. Lu mah enak MC doang. Kacau. Kan kita juga harus ngadepin orang-orang yang betul, ngebakar suasana. Sih, biar nggak garing. Kita ngebakar vibes juga gitu. Vibes. Itu sih momen yang paling penting. Yang itu tuh ngebawa kita bisa hidup dari apa yang kita kerjain. Betul. Nah makanya kenapa gue bilang tadi gue senang sama quote-nya itu tuh, cari pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Dan ini kerjaan kita memang nggak gitu-gitu doang, ada capeknya juga. Tapi kan kita ulik di situ karena kita seneng ngejalaninnya gitu. Kayak misalkan lu udah pasti disuruh 10 jam nyanyi juga kelar. Iya kan?
Maksudnya lu kalau disuruh nyanyi pasti gas-gas aja gitu. Tapi kalau disuruh MC belum tentu. Ya sama gue juga gitu kan. Betul. Jadi apapun yang lu suka, lu senengin pasti akan bertahan lama. Nah itu yang lu jalanin juga tuh. Yang kalau pekerjaan yang capeknya bikin kita bahagia, itu akan bikin kita jadi panjang ngerjainnya itu. Tapi lu sendiri Rap memutuskan untuk mengambil keputusan untuk terjun di dunia musik. Dari awal lu memang dari lu sekolah udah ikut-ikut nyanyi segala macam, sampai akhirnya itu menjadikan lu tujuan, kayaknya gue hidupnya di sini deh, hidup gue untuk nyanyi, hidup gue ngibur orang lewat cara gue nyanyi, gue menghidupi anak istri gue nanti pun dari nyanyi gitu. Nah, apa yang membuat lu keputusan terbesar lu sampai akhirnya ya udahlah, gue mau kerjain ini aja sebagai penyanyi. Rapa akan terkenal sebagai seorang penyanyi dan gue bakal hidup di situ gitu. Lebih ke habit sih kali ya, kayak kebiasaan. Karena dulu gue udah kenal nyanyi dan tahu uang mungkin setelah lulus sekolah gitu ya. Makanya kayaknya wah funnya di sini gitu, happynya di sini gitu. Kayak emang sesuai passion juga gitu. Sampai kuliah tuh gue ngaret setahun. Sekarang saya skripsi beres, ternyata gue harus nyanyi, nerimain job sampai setahun full tuh. Ya karena emang happynya di sini gitu kan. Sempat kerja juga kan dulu. Iya, lu sempat kerja kan, gue lihat juga. Sebulan setengah kerja. Ya lu akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaan itu kan. Orang sekarang nyari yang zona aman bro. Iya betul. Yang settle gitu. Betul. Apalagi lu memutuskan untuk menikah dan sekarang alhamdulillah punya anak, ada rezekinya. Tapi kan sebelum itu lu harus meyakinkan pasangan lu gitu kan, atau meyakinkan keluarganya. Kalau pasangan lu kan Yola kan emang tahu lu dari sekolah kan, pacaran dari sekolah, tahu lu memang dinyanyi. Tapi untuk mengkomunikasikan sama istri lu mengenai nanti masa depannya gimana, finansialnya dan cara komunikasi lu sama keluarganya itu gimana? Tapi alhamdulillah ya, gue maksudnya punya istri dan keluarga istri juga yang emang maksudnya nggak nuntut atau apa Kang. Jadi emang ketika pacaran juga udah tahu bahwa gue emang nyanyi. Malah ketika gue kerja juga kayaknya kata nyokapnya Yola juga kayaknya mama lebih fresh ngelihat Rafa waktu nyanyi gitu. Kayak lebih lepas gitu kayaknya ya, lebih happy aja gitu kayaknya. Kenapa emang apa sih Mas sebetulnya emang ya mungkin karena dulu terbiasa hidup bebas ya, maksudnya bebas dalam artian ya nggak ada yang nggak ada yang nuntut batasin jam target segimana gitu, terus segala macemnya gitu. Kira kita fun aja ya nyanyi ya, mungkin resikonya tadi harus maksimal ke klien aja gitu kan. Yang penting itu sesuai passion juga dong, emang itu kebiasaan kita gitu kan, skill kita yang bisa jadi ya gue memutuskan untuk ya buat nyanyi daripada kerja waktu itu gitu ya. Karena emang udah habit kebiasaan gue tuh lebih aman kayaknya megang uang per minggu deh kayaknya daripada per bulan gitu. Gue masih belum bisa manage-nya dulu tuh gitu ya. Dulu tuh sampai sekarang lah maybe gitu. Terus kayak alhamdulillah bokapnya juga nggak nuntut yang apa-apa Kang gitu. Maksudnya alhamdulillah kayak mama papa juga belum nggak punya kerjaan, maksudnya kita usaha aja sekarang, mau usaha aja lah gitu. Toh kita juga nggak diem Kang gitu. Jadi kita tetap ikhtiar ya, entah itu nyanyi atau gue juga sekarang lagi ngebangun usaha juga jualan. Betul. Terus review nih telur dadar apa sih namanya? Ayam barendo di Bubastala. Ayam enak total, tapi jangan disingkat. Enak total. Oke. Ya berarti alhamdulillahnya semua support lah ya. Iya alhamdulillah, nyokap pribadi gue juga. Awalnya dulu juga sama kayak yang kerja gitu kan, mestinya yang settle gitu, yang mesti nyari yang enak gitu. PNS gitu. Ya PNS gitu kan. Tetaplah namanya maksudnya harapan orang tua mah ya. Cuman ketika ngelihat gue juga maksudnya ya happy-nya di sini, bokap juga kan ngelihat gue happy-nya di sini, dan ya alhamdulillah juga anak orang juga ibaratnya bisa hidup gitu kan. Maksudnya gue juga bisa tanggung jawab sama istri gue gitu. Terus ya udahlah, akhirnya bokap juga yang udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya lo memutuskan untuk jadi PNS juga kan? Betul. Pegawai nyanyi seminggu. Benar banget. Seminggu tuh. PNS juga gitu ya. Kebalikannya tapi Sabtu Minggu kita yang masuk ya. Ya PNS penyanyi nyanyi Sabtu dan Minggu maksa ya. Sabtu. Benar sih Sabtu. Tapi lu pernah ini gak sih diskusi sama istri lu gitu, sama pasangan lu, dan memikirkan tentang masa depan
kira-kira kita bisa nggak ya sekolahin anak dari hasil nyanyi gitu, atau lu ya udah kita let it flow aja, gue udah ngambil keputusan ini buat gue dan gue percaya kedepannya pasti ada jalan. Nah kalau gitu sih pasti ada ya rasa ketakutan atau overthinking kayak ini kita bisa nggak ya gini-gini terus gitu kan segala macem. Tapi ya alhamdulillah sih istri gue kayak yang oh ya udah nggak apa-apa, ketika emang ada job terus cancel juga Kang gitu kan, kayak dia selalu kayak nguatinnya ya udah nggak apa-apa ya, ada rezeki lain kok gitu kan. Gue juga nggak semata-mata walaupun nyanyi gitu setiap Sabtu Minggu ada nyanyi, terus gue selalu ada juga kan, kadang ada momen ekonomi kita yang lagi turun juga segala macem, ya dia selalu nguatinnya, alhamdulillah selalu nguatin gue kayak nggak apa-apa ya gitu, ntar ada rezeki lagi kok gitu, alhamdulillah. Terus dari mungkin dari karena doa istri juga ya sama vibes itu yang ngasih ke gue buat jadi kuat Semangat gitu, ya, semangat. semangat. Ya alhamdulillah Kang, mesti ada rezeki lain yang emang kita nggak sangka-sangka juga. Ya dari ternyata gue dapet di endorse lah gitu kemarin sempet kan, kayak jadi BA-nya Jaru, boleh disebutin gak ya? Nggak boleh, Oh, dia nggak boleh. belum bayar kita. Iya, belum. Di salah satu rokok lah ya. Iya. Jadi brand ambassador di merek rokok, terus di salah satu makanan juga kemarin tuh nge-campaign gitu, walaupun uangnya yang makanan mah maksudnya masih biasa aja gitu ya, mesti alhamdulillah lah cukup gitu. Ya alhamdulillah kan kita nggak ada yang tahu ya rezeki dari mana aja Iya, gitu setuju, kan, setuju. betul makanya gue seneng tuh, bener tuh, setuju sama kalimat tuh yang tadi, tertakar gimana takarannya ya. Bener. Rezeki tidak akan tertukar tapi sudah tertakar. Betul sekali. Itu seperti single saya akan saya keluarkan. Wow, mantap. Saya juga mau bikin lagu. Wah keren, aku tunggu. Nanti gue cover, gue bawain nanti di kafe ya. Jadi sebenarnya gue bikin lagu ini, lagu-lagu buat apa? Buat kan gue memang buka seminar kan, ada workshop pelatihan public speaking, closingnya biasanya kita sering nyanyi bareng. Nah cuman kan biasanya nyanyi lagu orang. Nah sekarang kan udah mau komersil kitanya gitu kan, seminar kan betul. berbayar. Nanti kalau misalkan ini kan hak cipta. Betul, mending bikin sendiri ya. Bikin sendiri, Bener, gitu. keren. Iya sih, begitu kreatif juga sih, keren. Iya lo jawabnya sekarang udah banyak, harus lah bikin begitu. Amin. Iya. Oke, bro. Tadi lu udah cerita dan bisa bertahan dari situ dan lu selalu tenang lah ya. Segala sesuatu pasti udah ada takarannya, nggak akan terbuka dan lu percaya rezeki itu. Ya, terus kita juga nggak diem lah ya. Nah, Maksudnya gak diem, ngembangin kita juga lah. mikirin ya, tetap mikirin, kepikiran tetap, cuman kita juga nggak diem gitu, usaha. Makanya mungkin ya ada rezeki yang nggak terduga juga kan. Berarti istri lu sangat support lu banget ya. Alhamdulillah. Jarang lu bersyukur, itu salah satu rezeki paling besar lu ya. Iya, alhamdulillah. Punya pasangan yang bisa nerima Bisa profesi nerima lu. profesi, betul. Alhamdulillah sih Kang. Sampai akhirnya lu bikin lagu buat dia kan. Yoi, Asik. siasa. Nyanyiin rapnya dikit. Repe. Yakinlah bahwa aku tulus mencintaimu, objek impian yang ku dambakan lebih dari apapun, alam dan semesta yang menjadi saksinya. Asik. Udah rap aja, kalau kebanyakan copyright. Copyright. Nggak, aman, ntar langsung di ini. Jadi adsense-nya juga nanti ke arah apa, masuk ke situ masuk juga. ke gua juga ya ntar. Gak apa-apa. Oke, itu berarti single pertama lu. Single pertama. lu. Lu spesialkan untuk istri lu. Ya alhamdulillah. Kedua sebetulnya. Single kedua. Single kedua. Gue ada pertama tapi masih sekolah tuh dulu, lulus sekolah, Oke. pernah bikin lagu sama teman-teman sekolah. Oke. Ada juga ini single kedua. Gitu. Ini yang komersil inilah Yang ya. komersil ini hitungannya. yang namanya Rafa Putra gitu. Kalau yang Oke. sebelumnya pakai nama band, nama band sekolah band, gitu. Gitu. Dan memang lu senang berkarya gitu lah ya. Dari lu Alhamdulillah, bikin lagu ini. Next ada single nextnya berarti ya? Ya sekarang pengen nyoba bikin lagu lagi sih kayaknya Oke. seru aja gitu Kang. Pengen Oke. pengen nyoba gitu ya. Siapa tahu kan ya ada rezeki dari situ. Amin. Nanti gue nitip lagu dah ya. Kita boleh. bikinin, kita punya lirik, Dini mau nyanyiin Iya, gitu. boleh. Aman lah. Kali ini kan penyanyi profesional. Amin ya Allah, enggak kali. Enggak lah. Masih belajar sama tetap belajar seperti gelas. Sudah tertangkap. Gak masuk sih sebenarnya anjing. Terkata penonton, kenapa Mario Teguh banget nih quote of the day. Quote of the day. Quote hari ini kakak. Hari ini. Kacau. Oke. Seru sih. Bro, tapi dari lu kan udah bikin single lagu. Ya. Tapi untuk perjalanan lu sebagai seorang penyanyi kan gak mungkin jadi penyanyi KP dan weddingan doang. Terus ya betul. Nah, goals lu memang
ingin menjadi musisi yang punya ngelahirin karya-karya lagu lagi berikutnya dan lu pasti punya impian goals lagu lu pengen ya kayak viral kayak Komang dan lain-lain gitu. Lu punya goals ke situ? Ya pengen lah, semua orang kayaknya semua musisi penyanyi juga ya pengen berharap lagu dia pecah gitu kan bisa jadi rezeki untuk dia juga gitu kan. Ya, gue juga berharap itu sih Kang, mesti kayak ngandelin wedding cafe juga kan kita nggak terus-terusan umur segini gitu, ada tuanya nanti kita misalkan dikasih kesempatan buat sampai tua. Gue takutnya kita juga kan udah nggak sanggup untuk nerima event-event lama atau event-event yang emang capek banget gitu kan, ketika emang ada lagu kita yang pecah alhamdulillah. Kayak sekarang kan tinggal nerima hasilnya aja gitu. Bener. Kan kayak penyanyi-penyanyi hidup macamnya. Jadi penyanyi hidup dari royalti. Betul banget. Kemarin sempat hampir dibahas sama kita ya. Baru ada kesempatan sekarang. Iya kita kemarin kan pengen ngajakin podcast lu pengen bahas ngomongin itu tuh. Ya. Udah inilah lewat alhamdulillah. Tapi lu nyanyi, tapi kalau nyanyi band tuh gak bakal diklaim gitu ya? Gak bakal di apa sih kayak kan sekarang nyanyi bahaya bro katanya kan kalau bawain lagu orang bayar tapi kalau penyanyi kafe mah aman-aman aja ya. Kalau kafe setahu gue sekarang kafe wedding masih aman sih ya. Gila lu mau nuntut royalti ke penyanyi kecil kayak kita, ke band kecil kayak kita tega juga gitu. Kecuali emang eventnya nih misalkan gua amin gitu ya diundang di pesta pora misalkan terus kita kopling kemarin koplo keliling terus gue bawain lagu salah satu band yang terkenal. Nah itu wajar lu mau nuntut ke gue juga kan nerima job dari dianya lumayan besar juga rata-rata gitu kan kalau misalkan logikanya udah masuk ke event sebesar itu gitu ya. Kecuali kita sebagai band pembuka atau ngiringin apa atau misalkan gimana apa namanya nyumbang cuman kan cuman kan jarang lah kalau masuk kayak gitu kayak cuman pembuka atau ini pasti kan ada budgeting yang besar gitu. Makanya kecuali lu nuntut gua di hal itu oke, dipermasalahkan. Tapi kalau nuntutnya ke kita sebagai musisi-musisi kecil kayak gitu kayak nggak adil aja ya. Gitu. Tapi kita ngebantu mereka juga buat yang awalnya gue udah lupa lagu ini ternyata ini naik lagi gitu. Jadi kadang-kadang dikontenin penyanyi KP-nya naik gitu. Ya, gara-gara misalnya ada penyanyi KP tiba-tiba di videoin sama orang paparazi naik tuh. Kan lagunya kan, tahuin lagunya ini lagunya ini misalkan ST12 naik lagi gitu. Dewa. Oke bro, thank you banget udah mampir di podcast gue di Jago Cuap. Udah ngobrol-ngobrol, udah seru. Dapat VOP dari penyanyi dan musisi Bogor Barat. Gue yakin, gue selalu percaya dan kita ngawalin bersama di podcast ini dan next berapa tahun kemudian lu akan udah jadi something. Kita sama-sama jadi something. Ketemunya udah beda lagi ya kan. Ngobrol-ngobrol di podcastnya lebih kece lah gitu ya. Bro, yang nguatin lu sampai sekarang lu memutuskan untuk berkarir dan hidup lu dari zaman sekolah sampai sekarang lu memutuskan untuk saya akan hidup dari nyanyi dan gua dari nyanyi gua happy dan gua bisa cari nafkah juga dari situ. Nah, pegangan apa yang lu selalu bawa dan prinsip hidup apa yang selalu lu pegang sehingga itu tuh bikin lu kuat menjalankan hidup lu gitu. Ya. Kalau ngomongin yang bikin kuat sih tetap yang pertama ya doa orang tua alhamdulillah ya. Kayaknya ini doa orang tua gue juga gitu kan, nyokap gue gitu, bokap gue, doa-doa mereka yang gak lepas lah, ngedoain gue buat bisa, walaupun ibaratinnya ya, walaupun dengan nyanyi masih bisa makan, masih bisa hidup lah gitu. Salah satunya itu support system istri gue juga gitu kan, dari sebelum nikah sampai sekarang nikah juga tetap selalu jadi support system yang wah gokil sih, itu bini gue tuh selalu support gue gimana pun itu. Terus kalau untuk kerjaannya ya menurut gue yang bikin kita bisa maksudnya gue ibaratnya gue sama anak-anak lah ya gitu. Gue sama anak-anak band yang lainnya juga profesionalisme sih, profesionalitas ya, sama tanggung jawab ketika emang lu udah nerima sebuah job atau suatu job ya lu harus tanggung jawab atas apa yang lu terima itu sih menurut gue gitu. Itu yang selalu gue pegang terus supaya kita bisa hidup dari sana gitu. Tanggung jawab, profesionalitas gitu, profesionalisme gitu. Itu yang selalu gue pegang sih Kang gitu. Ketika lu ngajak gue, kita udah deal-dealan offeringnya segimana, terus resikonya seperti apa, gas gitu. Resiko apapun itu bakal kita gas ketika emang kita udah nerima jobnya itu gitu. Itu sih. Oke, bro, satu hal sederhana yang itu bisa ngerubah hidup lu lebih baik. Satu hal sederhana yang bikin Rapa menjadi orang yang selalu ingin bertumbuh lebih baik. Satu hal sederhana.
apa ya, selalu gue nggak mau ngomongin ini bikin semua orang suka ya, tapi berusaha buat selalu nyenengin orang yang kita sayang aja sih. Oke. Itu sih satu hal sederhana ya yang bikin kita selalu maju gitu ya. Niat gua gitu selalu berusaha buat nyenengin orang yang kita sayang aja gitu. Berarti ketika kita berusaha untuk menyenangin orang yang kita sayang, Ya. peluang-peluang akan datang. Amin. Itu dia. Sekali lagi terima kasih Thank you Brother so Rafa much. sudah Thank you mampir so di much. podcast Makasih Jago banyak. Cuap, sudah sharing-sharing. gokil. Sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi. Iya, Tapi waktunya lah ya. Betul. Apalagi dirimu sudah punya bayi. Baby. Dan kalau nggak salah bayinya juga waktu hamil si Yola waktu itu ngidam sound system juga Betul. ya. Cek sound, Jadi main turun cek sound. cek sound juga. Oke sekali lagi thank you Thank you so Rafa. much ya. Oke, Thank you Jago Cuap. Rafa. Sukses selalu Jago Cuap. Siasat ini jadi gak bagus ya lagu lu ya. Hey. Oke, asik.